Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang saya alami ketika saya masih kecil. Saya kurang ingat persis, tapi itu sekitar usia TK ataupun kelas 1 SD. Jadi saya masuk sekolah itu cukup cepat dibanding usia pada umumnya. Jadi saya masuk TK itu 4,5 tahun, masuk ke tingkat SD kelas 1 5,5 tahun. Saat saya masih kecil itu, saya ingat bahwa suatu hari ibu saya sedang bertanya kepada saya tentang sesuatu. Lalu saya menjawab dengan mengelak, menyampaikan kata-kata yang bohong. Setelah saya sampaikan kata-kata bohong itu, saya selamat dari keadaan itu. Saya kurang ingat persis tentang apa ya. Tapi saya tahu bahwa ketika saya selesai menyampaikan kata-kata bohong itu, ada penjelasan di pikiran saya seperti bisikan, "Nas, kamu itu baru selesai berbohong loh. Kata-kata yang kamu ucapkan, yang kamu sampaikan itu kata-kata yang salah." Sejak itu saya tahu bahwa ada bisikan Roh Kudus yang berbicara dalam hati saya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun di rumah kami yang mengajari saya untuk berbohong. Jadi semakin besar, semakin saya mengerti bahwa Tuhan telah menaruh hukum-Nya dalam hati pikiran saya, juga dalam hati pikiran kita bersama. Bisa jadi kita mendengarkan bisikan Roh Kudus sayup-sayup, ataupun ada di antara kita yang mendengarkan bisikan Roh Kudus sangat jelas. Itu tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita pupuk terus hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke hari. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 13 Februari ialah Hukum Kasih dituliskan dalam hati kita. Dengan ayat inti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Penjelasannya, pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini. Bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan hendak menulis hukum itu di dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia ini agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di surga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi, kalau tidak, manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan percobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamat-amati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah?
Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Aplikasinya hari ini, saya mau mengajak Anda semua. Jika kita melakukan suatu kesalahan, tentunya akan ada bisikan dari Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk mengajak kita bertobat, agar kita boleh meninggalkan kebiasaan yang lama dan memiliki hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita, jika Tuhan menegur, mari kita menurut. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya dengan semangat terus mengajak Anda, mari kita sama-sama terus menjadi pendoa-pendoa. Kenapa? Karena waktu-waktu kita yang semakin singkat ini, menanti kedatangan Tuhan Yesus, Ia sangat berharap agar kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam doa. Jika ada hal khusus yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, jangan ragu, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan bertemu esok hari dengan bacaan renungan pagi berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.